3.000 sekarang. Kenapa emang kalau followers 3.000 tapi gue bisa deliver karakternya, kenapa enggak? Cuman ya balik lagi, industri kita nggak bisa disalahin gitu. Mereka juga ada perhitungan dari marketingnya mungkin. Terus kayak gue udah keluarin uang banyak buat film gue, pasti gue butuh pemain yang bisa menjual. Jadi gue berdamai sama itunya aja, kayak sama yakin ya udah gue pelan-pelan sosial media gue benerin, pelan-pelan gue berteman sama teman-teman yang emang menunjang karir gue, ya udah sampai ke titik sekarang gitu. Makanya Prilly kalau dibilang tuh salah satu orang yang berjasa di hidup gue, karena dia nggak pelit, nggak pelit share apa yang udah dia lakukan, nggak pelit untuk kayak ngajarin Jor lu gini. Seorang aktor tuh harus punya media sosial sendiri untuk diri dia gitu. Jadi jangan takut dibilang artis seleb itu, ya bukan kayak gitulah kan, kita kan punya media kita sendiri. Ya banyak lah gue belajar dari orang-orang yang udah sukses di atas gue. Jujur ya, waktu ikut kelas acting itu di pertemuan terakhir ada kita di ujian lah gitu. Jurinya waktu itu Nicholas Saputra, Christine Hakim sama Mas Iva. Ya gue siapalah, anak kecil yang kayak belum pernah berakting, tapi di depan gue kayak Bu Christine Hakim gitu, blank. Dialog tuh semua blank, kayak ada yang nangis temen gue, ada yang teriak marah sama guru kita, kayak kapal ini kok lo bunuh diri apa? Kita kan cuman anak-anak sekolah acting, kenapa gurunya serius-serius banget gitu. Ya sempat ngeblank, sempat panik, tapi lah udah harus dijalanin, karena nanti di industri itu kayak gitu, lo nggak tahu siapa akan jadi sutradara lo, lawan main lo segala macam. Jadi percaya aja sama diri kalian, dan memang kehadiran 3 orang besar tadi itu bukan untuk ngejudge, tapi mereka membantu, mereka nge-share pengalaman mereka gitu. Jadinya kayak kita dapat point of view lain nih dari senior yang udah sukses. Banyak yang kayak jangan takut explore karakter, terus nanti di industri jangan lupa sama akarnya kayak gitu kan. Bu Christine kita sama-sama tahu ya nggak pernah ada masalah gitu, reputasinya sangat baik. Jadi kita sebagai murid gitu kayak iya ya Bu, kayak gini ya, no wonder kenapa lo bertahan berpuluh-puluh tahun di industri ini. Itu sih yang dia share. Banyak kalau cowok gitu ya, gue look up banget ke Reza Rahadian. Karena apa? Kalau kita lihat gitu, selain gue pernah main bareng di project, gue lihat attitude dia di lokasi tuh oke banget. Terus dia bisa bermain dengan sutradara yang tanda kutip kiri. Dia main sama Mas Hanung, sama Mas Edwin, sama Mas Joko gitu kemarin di Sri Asih, Mbak Upi. Tapi dia juga bisa main di sinetron, dia juga main series yang dramanya untuk semua kalangan gitu. Terus untuk komersil dia juga oke gitu. Maksudnya banyak brand-brand yang melirik dia segala macam. Jadi untuk career wise gue look up banget ke Reza Rahadian, attitude wise gue ngeliat banget ke Bu Christine gitu. Jadi banyak sih aktor-aktor yang sudah sukses dan berpuluh-puluh tahun megang di industrinya, ya gue ambil baiknya kayak gitu. Pastilah, maksudnya budaya Indonesia kali ya, yang kayak gue senior lu junior gitu. Bahkan ada yang umurnya di bawah gue yang ngeliat gue kayak gue di scanning gitu. Ya maksudnya tapi itu disantai aja gitu, karena gue di sini bukan untuk ngerusuhin lo semua. Gue di sini mau berkarir, mau cari duit gitu. Jadi gue nggak ngelihat ke arah situ ya. Cuman memang ya pastilah kalau gue udah megang di industrinya terus ada anak baru, siapa nih gitu kan. Tapi ya udah gue kayak ya gue Jordi, gue nice aja, positif aja. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Kalau nggak ditemenin sih enggak, cuman kayak namanya lupa gitu, yang kayak siapa nama lo, padahal udah 3 kali ketemu gitu. Ya wajar lah, kita kan di sini ketemu orang baru terus kan. Gue pun juga masih suka lupa kayak gitu. Terus kita kan memang bekerja memakai mood dan tenaga. Jadi kadang ada yang lagi capek, terus gue kan orangnya tadi gimana gitu. Bisa diam dulu nggak, gue lagi capek kan. Baik gitu ya, respect aja satu sama lain. Gue tipe nggak ngambil ke hati sih, nggak gue bawa ke hati. Cara bonding, satu, gue nggak pernah ada niat jahat ke mereka. Kedua, gue jadi observan dulu. Gue nggak, kalau biasa di satu circle baru yang banyak orang seniornya, ya gue diem dulu aja kayak ini galak, ya udahlah diem dulu. Yang ini welcome, ya udah coba deketin. Obrolannya apa sih gitu? Tentang ini, ya udah sotoy aja dulu. Entah kalau kayak kok lu nggak tahu sih, oh iya ya om, lupa itu yang ini ya gitu ya. Maksudnya playing stupid is the best way untuk kita kayak bisa connect sama yang lain. Sangat, gue termasuk orang yang bawel lah. Maksudnya kayak jangan kan senior gitu, guru gue di kelas acting Kiki Narendra kan benang merah perfilman Indonesia ya, kayak Kiki lu ngapain sih kok bisa sampai semua orang tuh suka sama lu gitu ya. Gue belajar ilmu dari dia. Satu sih sebetulnya jangan ada intensi buruk aja. Kita di sini respect satu sama lain, nggak ada lu kru di bawah, gue talent di atas, nggak ada. Kita sama-sama kerja. Mungkin karena gue dulu basicnya kru kan, jadi gue kayak tahu kita sama-sama capek.
tapi kita juga sama-sama mau membuat sesuatu nih. Oh amin. Karena gue orangnya kepoan sih, kayak gue coba deh, gue pernah jadi kru di TV pernah, jadi kru wardrobe di film pernah gitu. Terus gue pernah juga main series di TV, gue juga pernah main di bioskop, semuanya tuh gue coba dan sebetulnya nggak ada bedanya gitu, dan nggak ada yang kayak ih lu main TV, ih lu main film gitu, nggak ada ya. Emang kenapa kalau gue main di TV, emang kenapa kalau gue mantan kru gitu, karena menurut gue justru karena gue pernah jadi kru, jadi gue tahu, gue ada empati terhadap ya kita kan teman-teman di sini juga pasti pengennya ada bahan untuk dieksplor, jadi ya udah ayo selama kita bisa bekerja sama kayak gitu sih. Jadi yang udah gue lewatin tuh gue orangnya penasaran mencoba semua gitu, jadi itu gue combine dan jadilah Jordi yang sekarang. Ada aku tadi sempat ikut sekolah di berbagai sekolah. Pertama banget itu di Bengkel Acting Puma, itu punyanya Paul Agusta, Kifaiska, Kiki Narendra sama Artasya Sudirman. Terus pernah juga ikut kelasnya Mbak Ina Febrianti, namanya Huma Art, itu Gym for Actor. Aku ikut karena kenapa aku rajin ikut kelas acting, karena aku tahu aku bodoh di part itunya gitu. Kayak mungkin gue punya work ethicnya gitu, gue pernah jadi kru, gue pernah ngeliat kerja yang bener tuh kayak apa, tapi gue kurang nih skillnya, gimana caranya, ya udah ikut kelas acting kayak gitu. Jadi emang di sini bukan gue ngelihat pekerjaan sebagai aktor tuh bukan karena gue ganteng, gue famous, ya udah lo hire gue, enggak, tapi kayak attitude, skill itu nomor satu. Oke. Gue tuh nggak mau karakter, bukan nggak mau sih, sebisa mungkin gue akan membedakan karakter gue, kemunculan gue di tiap film, entah rambut gondrong, entah rambut pendek, segala macam. Kalau horor belum pernah kayak explore jadi hantu kayak gitu. Kedua, gue tuh pengen banget sebetulnya main film thriller tapi jadi pedofil. Karena gue benci banget sama pedofil. Nah maksudnya gimana caranya gue nge-handle itu. Gue benci sama karakternya tapi gue harus jadi karakternya. Kan jahat banget ya menurut gue, pedofil tuh kayak nggak masuk di kepala gue gitu. Tapi kalau gue dikasih karakter itu bisa nggak ya kayak gitu. Itu tuh buat film di luar negeri, dan itu idenya Salsa, kayak jom kita kan suami istri foto yuk gitu. Tiba-tiba besok pagi viral. Kayak gitu sih. Makasih banyak. Nggak ada.